Soal nomor 1, diketahui garis K dan garis L sejajar seperti pada gambar. AC sama dengan 26 cm dan tan theta sama dengan 5/12. Tentukanlah panjang AB. Di soal diketahui garis K dan garis L sejajar. Garis K memiliki sudut 30 derajat. Karena sejajar, maka garis L juga memiliki sudut 30 derajat. Di sini juga diketahui sudut C yaitu theta. Karena diketahui dua sudut dan satu sisi, maka kita menggunakan rumus sinus. Untuk mencari AB, kita perlu mencari sudut C karena AB berhadapan dengan sudut C. Tan theta sama dengan 5/12. Rumus tan yaitu depan per samping. Sedangkan rumus sin adalah depan per miring. Jadi kita perlu mencari miring terlebih dahulu. Untuk mencari miring, kita perlu menghitung akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25 dan 12 kuadrat sama dengan 144. Dijumlahkan menghasilkan akar 169. Akar 169 adalah 13, maka sisi miringnya adalah 13. Jadi diketahui sin theta sama dengan 5/13. Lanjut, AC per sin B. AC berhadapan dengan sudut B, maka diperkan dengan sin B sama dengan AB per sin theta. Dimasukkan angka yang sudah diketahui. AC-nya yaitu 26, sin B adalah sin 30 derajat, AB-nya yang kita cari, dan sin theta-nya adalah 5/13. Sin 30 nilainya adalah setengah. Ini dikalikan silang menjadi setengah dikali AB sama dengan 26 dikali 5/13. Mendapatkan 10 per setengah. Di sini bisa dapat 10 dari 26 dikali 5 hasilnya 130. 130 dibagi 13 hasilnya adalah 10. AB sama dengan 10 dikali 2/1. Ini dibalik menghasilkan 20 cm. Maka panjang AB adalah 20 cm. Soal nomor 2. Tentukan panjang QR. Untuk mencari QR, di sini kita perlu mencari sisi SQ. Kita menggunakan rumus kosinus karena diketahui ada satu sudut dan dua sisi. SQ kuadrat sama dengan SB kuadrat ditambah PQ kuadrat min 2 dikali SB dikali PQ kali cos P. Kita masukkan angkanya. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 dikali 6 dikali 8 dikali cos 60 derajat. 6 kuadrat sama dengan 36, 8 kuadrat sama dengan 64. Ini kita kalikan, 2 dikali 6 dikali 8 hasilnya 96. Cos 60 derajat nilainya adalah setengah. Ini kita jumlahkan hasilnya 100. 96 dibagi 2 hasilnya 48. 100 dikurang 48 hasilnya 52. SQ sama dengan akar 52. Jadi SQ-nya adalah 52. Untuk mencari panjang QR, kita di sini menggunakan aturan sinus karena diketahui dua sudut, yaitu sudut 30 derajat, ini sudut S, dan sudut Q karena ini siku-siku, maka nilai sudut Q sama dengan 90 derajat. Kita mencari sudut R terlebih dahulu karena SQ berhadapan dengan sudut R. Sudut R yaitu 180 dikurang 30 ditambah 90. Hasilnya adalah 60 derajat. Lanjut, QR per sin S karena QR berhadapan dengan sudut S sama dengan SQ per sin R. Kita masukkan yang diketahui. QR per sin 30 sama dengan akar 52 per sin 60. Nilai sin 30 derajat yaitu setengah dan nilai sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Kita kalikan silang menjadi QR dikali setengah akar 3 sama dengan akar 52 dikali setengah. QR sama dengan akar 52 dikali setengah per setengah akar 3. Ini setengahnya bisa dicoret sehingga menghasilkan QR sama dengan akar 52 per akar 3. Jadi panjang QR-nya adalah akar 52 per akar 3. Soal nomor 3, tentukan panjang AD. Untuk mencari AD, kita perlu mencari
AC terlebih dahulu. Kita menggunakan aturan kosinus di segitiga ABC. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat min 2 dikali BC dikali AC dikali cos C. Kita masukkan angka yang sudah diketahui di gambar ini. AB sama dengan akar 74 kuadrat sama dengan 5 akar 2 kuadrat ditambah AC kuadrat yang kita cari dikurang 2 dikali 5 akar 2 dikali AC dikali cos 45. Akar 74 kuadrat sama dengan 74. 5 dikali 5 hasilnya 25. Akar 2 dengan akar 2 hasilnya 2. 25 dikali 2 hasilnya 50. Ditambah AC kuadrat min 2 dikali 5 10. Jadi 10 akar 2 dikali AC dikali setengah akar 2. Nilai dari cos 45 derajat. 74 sama dengan 50 ditambah AC kuadrat min 10 AC. Di sini 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. 5 dikali 2 hasilnya 10, maka menjadi 10 AC. Di sini 50-nya pindah ruas ke sisi kiri, maka menjadi min 74 min 50 sama dengan AC kuadrat min 10 AC. 74 dikurang 50 hasilnya adalah 24. 24 kita pindah ke kanan maka menjadi negatif. Kita sama dengankan 0. Menjadi AC kuadrat min 10 AC min 24 sama dengan 0. Kita faktorkan. Kita faktorkan menghasilkan AC min 12 dan AC plus 2. Kenapa? Karena min 12 ditambah 2 hasilnya adalah min 10 dan min 12 dikali 2 hasilnya adalah min 24. Di sini AC sama dengan 12 atau AC sama dengan min 2. AC sama dengan 12 adalah yang memenuhi karena nilai sisi tidak boleh negatif. Karena AC sama dengan CD sama dengan 12 cm, maka segitiga ACD adalah segitiga sama sisi. Ini. Pada segitiga sama sisi memiliki panjang yang sama, jadi panjang AD juga 12. Ini 12, ini 12, ini 12. Nomor 4. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AB sama dengan 15, BC sama dengan 14, dan AC sama dengan 13. Tentukanlah nilai dari sin C. Di sini diketahui semua sisi dari segitiga ini, maka kita menggunakan aturan kosinus untuk mencari nilai cos C. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat min 2 dikali AC dikali BC dikali cos C. Kita masukkan nilainya. 15 kuadrat sama dengan 13 kuadrat ditambah 14 kuadrat min 2 dikali 13 dikali 14 dikali cos C. Nilai dari 15 kuadrat yaitu 225 sama dengan nilai dari 13 kuadrat yaitu 169 ditambah nilai dari 14 kuadrat yaitu 196 dikurang 2 dikali 13 dikali 14 hasilnya 364 dikali cos C. 225 sama dengan 169 ditambah 196 hasilnya adalah 365 dikurang 364 cos C. Cos C dipindah ke kiri maka dia menjadi positif. 364 cos C sama dengan 365. 225 nya pindah ke kanan menjadi negatif, dikurangkan menghasilkan 140. Maka cos C sama dengan 140 per 364. Ini disederhanakan dengan dibagi dengan 28. 140 dibagi 28 hasilnya 5. 364 dibagi 28 hasilnya 13. Rumus cos sama dengan sami. Karena di soal kita disuruh mencari nilai sin, rumus sin yaitu depan per miring. Kita perlu mencari sisi depannya. Untuk mencari sisi depan, kita hitung akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat sama dengan akar 169 dikurang 25 sama dengan akar 144. Akar 144 yaitu 12. Maka sin C sama dengan 12 per 13. Soal nomor 6.
Jika luas Q4 ABCD sama dengan 17 akar 3 cm kubik, tentukanlah nilai tan theta. Di sini kita mencari menggunakan segitiga ABD dengan rumus Heron. Di sini sudah diketahui panjang sisi-sisi dari segitiga ABD. Maka kita hitung kelilingnya terlebih dahulu dengan menjumlahkan semua nilai sisi-sisinya. Keliling ABD sama dengan 5 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan 20. Lalu mencari setengah keliling dengan dibagi 2 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Luas segitiga ABD sama dengan akar S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Kita masukkan nilai-nilainya ini. S-nya yaitu 10 sama dengan akar 10 dikali 10 min 7 dikali 10 min 5 dikali 10 min 8 sama dengan akar 10 dikali 3 dikali 5 dikali 2 sama dengan akar 300. Akar 300 yaitu dari akar 100 dikali 3. Akar 100 adalah 10, maka sama dengan 10 akar 3 cm kubik. Lalu untuk mencari luas segitiga BCD, kita kurangkan luas total dengan luas segitiga ABD. Sama dengan 17 akar 3 dikurang 10 akar 3 sama dengan 7 akar 3 cm kubik. Untuk mencari nilai sin theta, kita menggunakan rumus luas segitiga sinus. Luas segitiga BCD sama dengan setengah dikali CD dikali BD dikali sin theta. Kita masukkan. Jadi 7 akar 3 sama dengan setengah dikali 4 dikali 7 dikali sin theta. 7 akar 3 sama dengan 14. Di sini 4 dikali 7 hasilnya 28. 28 dibagi 2 adalah 14. 14 dikali sin theta. 14-nya kita pindah ruaskan ke kiri menjadi pembagian karena ini adalah perkalian. Jadi 7 akar 3 per 14 sama dengan sin theta. Sin theta sama dengan setengah akar 3. 7 dibagi 14 adalah setengah. Sudut theta sama dengan 60 karena setengah akar 3 adalah sin 60. Tan theta sama dengan tan 60. Nilai dari tan 60 adalah akar 3. Maka nilai tan theta adalah akar 3. Soal nomor 5, perhatikan gambar di bawah. Jika sin theta sama dengan 4/5, maka tentukanlah panjang BC. Untuk mencari panjang BC, kita perlu mencari panjang BD. Menggunakan rumus sinus karena diketahui ada dua sudut dan satu sisi. AB sama dengan sin D karena AB berhadapan dengan sudut D, sama dengan BD per sin A karena BD berhadapan dengan sudut A. Kita masukkan angkanya, yaitu 2 akar 6 per sin 45 derajat sama dengan BD per sin 60 derajat. Nilai sin 45 derajat yaitu setengah akar 2, nilai sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Kita kalikan silang menjadi setengah akar 2 dikali BD sama dengan 2 akar 6 dikali setengah akar 3. BD sama dengan 2 akar 6 kali setengah akar 3 per setengah akar 2. Ini pindah ruas ke kanan menjadi pembagian. Sama dengan 2 dibagi 2 hasilnya 1, akar 6 dikali akar 3 menghasilkan akar 18. Maka sama dengan akar 18 per setengah akar 2. Sama dengan akar 18 yaitu dari akar 9 dikali 2. Menjadi 3 akar 2. Jadi sama dengan 3 akar 2 per setengah akar 2. Ini akar 2-nya bisa kita coret. Menyisakan 3 per setengah. BD sama dengan 3 dikali 2 per 1, ini dibalik. 3 dikali 2 hasilnya 6, 6 dibagi 1 hasilnya 6. Maka BD sama dengan 6. Untuk mencari BC, kita perlu mengetahui sudut D karena BC berhadapan dengan sudut D. Di soal diketahui jika sin theta sama dengan 4/5. Untuk mencari panjang BC, kita menggunakan rumus kosinus karena diketahui dua sisi, yaitu sisi BD dan sisi DC. Sin theta sama dengan 4/5.
Rumusnya adalah depan per miring. Sedangkan rumus cos sama dengan samping per miring. Kita perlu mencari sisi sampingnya terlebih dahulu, yaitu akar 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan akar 25 dikurang 16 sama dengan akar 9. Akar 9 yaitu 3. Jadi nilai cos theta sama dengan 3 per 5. Lanjut mencari BC dengan aturan kosinus. BC kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah CD kuadrat dikurang 2 dikali BC dikali CD dikali cos theta. Kita masukkan nilai-nilainya. BC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurang 2 dikali 6 dikali 10 dikali cos theta 3 per 5. Nilai dari 6 kuadrat yaitu 36 ditambah nilai dari 10 kuadrat yaitu 100, lalu dikurang 2 dikali 6 dikali 10 hasilnya adalah 120 dikali 3 per 5. 120 dikali 3 hasilnya 360. 360 dibagi 5 hasilnya 72. Jadi BC kuadrat sama dengan 136 dikurang 72 hasilnya adalah 64. BC sama dengan akar 64 yaitu 8. Jadi panjang BC adalah 8 cm. Soal nomor 8, sebuah kapal bergerak dari pelabuhan A pada pukul 8 dengan arah 30 derajat dan tiba di pelabuhan B setelah 6 cm bergerak. Pukul 1, kapal bergerak kembali dari pelabuhan B menuju pelabuhan C dengan memutar haluan 150 derajat dan tiba di pelabuhan C pada pukul 9. Kecepatan rata-rata kapal 60 mil per jam. Tentukan jarak tempuh kapal dari pelabuhan C ke pelabuhan A. Kita menghitung jarak dari A ke B terlebih dahulu menggunakan waktu tempuh. Lintasan A ke B, waktu tempuhnya adalah 8 sampai jam 1, yaitu 5 jam. Kecepatannya 60 mil per jam. Untuk mencari jarak kita kalikan 5 jam dikali 60 mil per jam sama dengan 300 mil. Lalu mencari jarak BC. Waktu tempuhnya yaitu jam 1 sampai jam 9 yaitu 8 jam. Kecepatannya 60 mil per jam. Untuk mencari jarak kita kalikan 8 jam dikali 60 mil per jam sama dengan 480 mil. Sudut datang dari B dari A sama dengan 180 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 210 derajat. Dan sudut keluarnya adalah 150 derajat. Kita kurangkan, jadi 210 derajat dikurang 150 derajat sama dengan 60 derajat. 60 derajat ini adalah sudut B. Untuk mencari AC kita menggunakan rumus kosinus. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 dikali AB dikali BC dikali cos B. Kita masukkan nilai-nilainya. AC kuadrat sama dengan 300 kuadrat ditambah 480 kuadrat dikurang 2 dikali 300 dikali 480 dikali cos 60 derajat. Nilai dari 300 kuadrat yaitu 90.000 ditambah nilai dari 480 kuadrat yaitu 230.400 dikurang 2 dikali 300 dikali 480 yaitu 288.000 dikali nilai cos 60 derajat yaitu setengah. 288.000 dibagi 2 hasilnya 144.000. 90.000 ditambah 230.400 menghasilkan 320.400, lalu dikurangkan dengan 144.000 menghasilkan 176.400. AC sama dengan akar 176.400 sama dengan 420 mil. Jadi jarak tempuh kapal dari pelabuhan C ke pelabuhan A yaitu 420 mil.